Betapa indahnya, haleluya, ku pandang Tuhan Yesus, haleluya. Meski pencobaan sangat berat, haleluya, hanya satu cahaya, haleluya, dari Tuhan Yesus, haleluya, ada pertolongan sangat besar, amin, haleluya. Betapa indahnya, haleluya, ku pandang Tuhan Yesus, haleluya. Meski pencobaan, haleluya, sangat besar, amin, haleluya, hanya satu cahaya, amin, haleluya, dari Tuhan Yesus, haleluya, ada pertolongan sangat besar, amin, haleluya. 2 Timotius pasal 1 ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita, haleluya, oleh Roh Kudus yang di dalam diri kita, amin, haleluya. Peganglah segala sesuatu, ayat 13, yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus, amin, haleluya. Betapa indahnya, haleluya, ku pandang Tuhan Yesus, haleluya. Meski pencobaan, haleluya, sangat besar, amin, haleluya, hanya satu cahaya, haleluya, dari Tuhan Yesus, haleluya, ada pertolongan sangat besar, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, haleluya, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kekuatan, kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa, haleluya, atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan kuasa mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus dan sempurna, amin, haleluya. Hanya satu cahaya, haleluya, dari Tuhan
besar. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau yang paling sempurna. Oh, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sungguh indah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Bapakku, Juru Selamatku. Hanya Engkau satu-satunya Juru Selamatku. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulut kami Bapa. Sucikan seluruh tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku. Haleluya. Sucikan hidupku Bapa. Haleluya. Segala puji, hormat, dan keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sangat besar. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, kami siap dengar firman-Mu sepanjang Engkau yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah ampun, Engkau tolong memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan izinkan kita hadir lagi pada malam hari ini, tanggal 22 Mei, Minggu malam, saudara. Tahun 2022 ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur tadi pagi Bapak Ibu semua sudah ibadah online ya. On-site maksud saya, on-site ya. Puji Tuhan, saatnya atas rahmat anugerah Tuhan. Saya teringat pada waktu tahun lalu 2021 tanggal 17 Juli. Angka 17 tidak saya bisa lupakan karena lahir saya di tanggal 17 Agustus, 17 bulan 7. Jadi sebelum ulang tahun saya berdoa kepada Tuhan baik melalui YouTube maupun saya berdoa bersama hamba Tuhan, dan saya ingat itu waktu itu saya bahkan firman Tuhan dan saya berdoa supaya Tuhan tolong supaya COVID-19 makin turun, makin turun, makin turun, dan puji Tuhan sejak saat itu terus pada waktu Agustus ada sedikit naik, terus mulai September, Oktober terus makin turun sampai detik ini. Itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Itu sesuai dengan pujian. Betapa indahnya Tuhan Yesus. Dia satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada juru selamat lain. Sesuai dengan firman Tuhan tadi saya bacakan 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Harta yang indah yaitu Tuhan Yesus yang punya surga, yang punya segala-galanya, yang punya damai sejahtera keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Ini harta yang indah. Iman kita dari Yesus, cinta kita, kesetiaan, ketaatan kita, itu semua bersumber datang dari Tuhan. Jadi semuanya atas kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa mencintai Tuhan. Kita tidak bisa setia, tidak bisa taat. Terbukti nyata siapa? Fir'aun, Yudas Iskariot, Fir'aun. Coba itu, keras kepala dia. Sebabnya dia mempermainkan kasih karunia Tuhan. Mari, jangan pernah kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Sebab Yesus yang terindah. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan. Buktikan kita sebagai anak Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita atas rahmat anugerah Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Ibrani pasal 13. Puji Tuhan saudara ya.
Atas rahmat anugerah Tuhan loh, sekarang kita sudah baca di kitab Ibrani pasal 13, itu berarti pasal yang terakhir Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan izinkan terus berapa hari lagi kita tinggalkan pasal 13 memasuki kitab Yakobus. Mari kita lakukan semuanya dengan penuh kesetiaan, penuh ketekunan, penuh kecintaan kita, penuh ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Jaga keselamatan. Sesuai dengan firman Tuhan Filipi pasal 2 ayat 12. Jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita dengan rasa takut, gentar kepada Tuhan, taat kita kepada firman Tuhan, sehingga demikian kita akan dipelihara sama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama baca kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin, puji Tuhan. Ada dua hal penting yang perlu kita paham di sini. Udah jelas, saya kira saudara bapak ibu udah jelas nih firman Tuhan. Yang pertama, supaya kita betul-betul jangan menjadi hamba uang, saudara ya. Banyak manusia itu keliru, harusnya menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Karena uang itu akan binasa. Uang tidak bisa memberi surga, saudara. Berapa uang saudara bisa beli? Kalau Tuhan mau jual satu bintang saja nih, ya berapa? 1 triliun. Nggak cukup, saudara. Sama dengan bumi. Mana ada manusia terkaya di dunia ini, terkaya bisa beli bumi? Nggak ada, saudara. Untuk kita bersyukur kepada Tuhan, jangan menjadi hamba uang. Karena kalau menjadi hamba uang, nanti akan cintakan uang. Coba, orang yang cintakan uang, kalau kita buka di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Coba saya mau baca. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, coba ini. Terus berikutnya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow. Tempo hari saya punya adik, saudara, sebelum menjadi hamba Tuhan ya. Adik Alpius itu dulu ya, saudara. Ya, masih muda. Saya juga sama, masih muda. Sebelum Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba uang. Adik saya pernah bekerja di Amerika Serikat. Sampai pernah sakit karena saya tanya, kerja keras, saudara, demi uang, saudara. Termasuk saya, ya, demi uang kerja keras, bangun pagi, pulang malam, saudara. Ya, macet di tengah jalan, ya. Coba menjadi hamba uang semua. Kalau kita lihat semua orang-orang, kalau tanpa kesadaran menjadi hamba uang, mencari uang sudah susah, pantesan banyak orang sehingga nanti diperhambat uang sampai dia korupsi. Sampai gara-gara ada pernah kesaksian kata tukang parkir, mohon maaf ya, tukang parkir hanya dengan uang 2.000 saja, karena tidak dikasih uang 2.000 sampai bisa terjadi keributan, bisa terjadi saling perkelahian, atau bisa terjadi pembunuhan. Anak bisa membunuh orang tua gara-gara uang. Terjadi segala jenis kejahatan, korupsi terjadi, ya. Apapun bisa terjadi, pembunuhan terjadi, ya, perselingkuhan terjadi, perjinan terjadi gara-gara butuh uang. Coba nih. Jadi uang ini menjadi mamon. Makanya Tuhan berkata, tidak bisa Tuhan jadikan setara dengan mamon. Tidak bisa. Coba saya mau baca. Injil Matius pasal 6, saudara. Ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24. 6 kali 4, 24. Gampang. Karena berkaitan dengan mamon. Saya baca demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Amin, saudara. Nggak bisa. Orang kalau sudah cinta uang, wah saudara, Tuhan ditaruh nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Termasuk keluarga pun ditinggalkan. Semua demi uang. Sampai demi uang orang bisa berjudi. Demi uang orang bisa mabok. Demi uang segala macam perbuatan pembunuhan bisa terjadi. Itu karena cintakan uang. Maka firman Tuhan benar katanya. Cintakan uang akar segala jenis kejahatan. Maka dengan memburu orang, memburu uang lah. Beberapa orang telah menyimpang dari iman sampai biada. Duh, mohon maaf. Saya dengar katanya berapa tempat, sudah mungkin di Papua atau apa ya. Gara-gara dibayar dengan uang, dia berani dia ditinggalkan Tuhan Yesus. Contohnya siapa? Yudas Iskariot.
Dia jual Yesus gara-gara 30 keping uang perak, saudara. Itu demi uang. Maka kita harus sadar, jangan sampai kita diperhamba dengan uang. Tapi mari kita diperhamba oleh Tuhan Yesus. Jahat, saudara, demi uang sudah bisa terjadi pembunuhan. Segala macam, mari kita sadar, memang kita perlu uang, saudara, kita perlu. Tapi bukan uang segala-galanya. Ya, bisa membeli kesehatan, ya. Itu coba, kesehatan datang dari Tuhan. Ini waktu peristiwa COVID tahun lalu, ada seorang kaya di daerah Semarang itu, sampai punya jet pribadi itu. Sampai dia bisa beli rumah sakit waktu kena COVID varian Delta. Apa yang terjadi? Nggak bisa, saudara. Akhirnya meninggal juga. Padahal kaya dia sekali, dia bisa beli rumah sakit. Dokter dia bilang, bisa saya beli? Berapa? Ya harus saya bayar, yang penting bisa sembuh. Yang bisa masuk rumah sakit. Segala macam, tapi akhirnya ujungnya kematian. Nggak bisa, saudara. Oleh karena itu, mari, sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita menjadi hamba Tuhan. Tapi mari, cukupkanlah kata firman Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali tidak akan meninggalkan. Nah ini. Jadi jelas, kalau kita menjadi hamba Tuhan, saudara, mari kita belajar untuk mencukupkan apa yang Tuhan sudah berikan. Dengan rasa ucapan syukur. Coba kita buka 1 Timotius pasal 6. Dan saya mau baca firman Tuhan. Ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini mari belajar kita menjawab syukur. Saya sendiri kalau makan nasi dengan telur rebus, dengan kecap manis sudah senang, saudara. Ya, dengan tahu tempe, dengan sayur. Saya kadang-kadang masak sayur asam. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Belajar untuk hidup sederhana, cukupkanlah itu. Jangan memburu uang. Saya sebagai hamba Tuhan tidak memburu uang. Tapi saya sebagai hamba Tuhan memburu banyak jiwa-jiwa. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Yesus. Dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Maka kita tidak perlu gentar dan takut. Karena firman Tuhan katakan tadi, Tuhanlah penolongku. Tuhan bilang di ayat 6. Coba yang kedua di sini. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Coba saudara. Kita pembelanya Tuhan Yesus. Pasti Tuhan kan pelihara kita. Coba saya mau baca ya. Di Matius 25, Tuhan akan pelihara hidup kita. Burung pipit aja, saudara. Ya, itu dipelihara sama Tuhan. Kita semua pasti dipelihara sama Tuhan. Kita tidak perlu gentar dan takut. Sebab kita punya Yesus yang maha dahsyat. Dia maha segala-galanya. Suatu serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Sebab Yesus dahsyat. Yesus sanggup melakukan perkara besar. Sebab Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Jadi jangan sampai kita diperhamba. Sebab semua akan dicukupkan sama Tuhan. Yang penting mari kita mau cari Tuhan. Kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita utamakan Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara. Coba kita baca Matius pasal 6. Ayat 25, Tuhan berkata, Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan kamu khawatir akan hal tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi hidup ini, hidup rohani kita harus jaga. Kita belajar berharap sama Tuhan. Andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kenapa? Burung pipit di udara saja dipelihara sama Tuhan. Apalagi hidup kita, saudara. Maka mari kita mau di ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang surga. Bukankah kamu jauh lebih daripada burung-burung itu, saudara? Mari kita mau andalkan Tuhan, karena Tuhan berkata, Tuhanlah penolongku. Serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan maha tahu, saudara. Maha tahu. Dia maha kuasa, maha tahu, maha segala-galanya. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saya kasih ayat terakhir. Filipi pasal 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Mari oleh karena itu, bukan kita menjadi hamba. Boleh cari uang, tapi bukan menjadi hamba. Jangan diperhamba oleh uang. Tapi mari kita menjadi hamba Tuhan. Supaya kita cari jiwa untuk Kristus. Supaya nanti Tuhan akan berkati kita. Seperti Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah
serta kebenarannya. Jadi mari kita utamakan Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran, hutang kita, persoalan pergumulan kita. Jangan fokus kepada masalah. Seringkali kita nih taruh Yesus nomor 2, nomor 3. Lebih mengutamakan masalah, pergumulan. Percuma saudara. Saudara khawatir fokus kepada masalah. Apa masalah memberikan jalan keluar? Tidak. Malah saudara bisa rasa cemas, bisa stres, bisa depresi. Tapi kita firman Tuhan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Tuhan akan pelihara hidup kita. Karena Filipi pasal 4 ayat 19 tadi dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya di dalam Kristus Yesus Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Jangan kita gerak di luar Tuhan. Seringkali kita tanpa kita sadar, kita melangkah di luar firman Tuhan. Di luar Kristus menggunakan kekuatan kita. Kita pinjam duit, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya kita terjerumus dan hutang piutang yang besar. Akhirnya kalau tidak ada Tuhan, banyak orang sampai bunuh diri, saudara. Jauh dari Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, mari kita jangan menjadi hamba uang. Tapi serahkan semua hidup ke dalam tangan Tuhan. Cukup karena semuanya itu. Karena Tuhan pasti pelihara dengan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji tadi, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Artinya kita senantiasa ada di dalam Tuhan Yesus. Serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan pelihara. Percaya, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Sesuai dengan firman Tuhan Ibrani tadi. 13 ayat 6. Tuhanlah penolongku. Dia sekali-kali tidak pernah tinggalkan kita. Sebab Yesus sungguh indah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Betapa indahnya, haleluya, ku pandang Tuhan Yesus, haleluya. Meski percobaan, banyak percobaan, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya satu Tuhan Yesus, haleluya, yang menjadi juru selamatku, haleluya. Hanya pertolongan, haleluya, sangat besar, amin, haleluya. Betapa indahnya, haleluya, ku pandang Tuhan Yesus, haleluya. Meski pencobaan, haleluya, oh sangat besar, amin, haleluya. Hanya satu cahaya, haleluya, dari Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ada pertolongan, haleluya, sangat besar, amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari sama-sama kita berdoa. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena janji Tuhan, Tuhan ada penolongku. Dan sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin. Haleluya.